Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pinggir kota, hiduplah seorang ibu muda bernama Lestari. Meskipun hidupnya penuh dengan kesederhanaan, hatinya dipenuhi dengan cinta yang besar untuk anaknya, Kendra. Kendra adalah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidupnya yang suram. Sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu, Lestari menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak kecil yang kini berusia 7 tahun itu. Hidup mereka tak pernah mudah. Lestari bekerja sebagai penjual makanan di pasar, berjalan jauh setiap pagi, berjuang agar dapat memberikan yang terbaik untuk Kendra. Ia selalu tersenyum, meski tubuhnya lelah dan kadang-kadang perutnya kosong. Lestari hanya ingin memastikan bahwa Kendra merasa dicintai, bahwa meskipun hidup mereka kekurangan, kebahagiaan akan selalu ada di dalam hati mereka berdua. Namun, suatu pagi yang kelabu, Lestari merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ia merasa ada yang tak beres dengan Kendra. Anak kecil itu, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kali ini tampak lemas. Kendra mengeluh tentang sakit di tubuhnya. Tetapi Lestari berpikir itu hanya kelelahan biasa. Kendra memang sering kelelahan setelah bermain seharian. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih mendalam, lebih menakutkan. Lestari memutuskan untuk membawa Kendra ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang seakan menghancurkan dunia Lestari. Kendra menderita penyakit langka, kata dokter dengan suara berat. Ini membutuhkan perawatan intensif dan biaya yang sangat besar. Hati Lestari hancur mendengar kalimat itu. Bagaimana mungkin? Kendra yang selalu ceria dan penuh hidup, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia Lestari seperti runtuh seketika. Ia tahu ia tidak memiliki cukup uang untuk biaya pengobatan, dan ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi Lestari tak bisa menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri, dan pada Kendra, bahwa ia akan melakukan segala hal untuk menyembuhkan anaknya. Tak peduli betapa sulitnya, ia akan berjuang untuknya. Kendra adalah segalanya. Tanpa anak itu, hidupnya tidak berarti. Di tengah segala keterbatasan dan harapan yang kian memudar, Lestari hanya bisa memeluk Kendra erat-erat dan berbisik, "MA akan selalu ada untukmu. Nak, apapun yang terjadi, MA akan selalu berjuang untukmu." Malam itu, Lestari terjaga larut. Kendra yang terbaring lemah di tempat tidur mereka yang sederhana, tampak begitu pucat. Tangisan kecilnya hanya terdengar sesekali, menciptakan perasaan hancur di hati Lestari. Sakitnya tak pernah tampak jelas di wajah anak itu. Namun Lestari tahu betul bahwa Kendra sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Keinginan Lestari untuk menyelamatkan Kendra semakin besar. Namun kenyataan semakin mengimpitnya. Uang hasil jualan di pasar tak cukup untuk menutupi biaya pengobatan. Apalagi untuk biaya rumah sakit yang terus bertambah setiap hari. Lestari merasa seperti terperangkap dalam siklus yang tak ada jalan keluarnya. Di satu sisi, ia harus bekerja keras setiap hari untuk mencari nafkah, namun di sisi lain, ia merasa tak bisa memberikan perhatian penuh pada anaknya yang membutuhkan kasih sayang lebih dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, Lestari memutuskan untuk pergi ke pasar, meskipun ia tahu tubuhnya sudah lelah. Dengan langkah gontai, ia menyusuri jalan setapak yang berbatu menuju pasar. Pikirannya penuh dengan cara-cara yang bisa ia coba untuk mengumpulkan uang lebih banyak. Ia berpikir untuk menjual barang-barang yang ia miliki, atau bahkan mungkin mencari pinjaman dari tetangga. Namun setiap kali ia berhadapan dengan kenyataan, segala usaha itu terasa sia-sia. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Di tengah-tengah keramaian pasar, saat ia menjajakan dagangan sederhana, Lestari mendengar sebuah suara yang membuatnya terhenti. "Ibu Lestari." Suara itu memanggilnya. Lestari menoleh dan melihat seorang wanita tua, seorang tetangga yang sudah lama tidak ia temui. Wanita itu tersenyum lembut. Meski wajahnya sudah keriput, matanya berbinar penuh kasih sayang. "Ibu Lestari, saya mendengar tentang Kendra," kata wanita itu. Suaranya lembut namun penuh perhatian.
Jika kamu perlu bantuan, saya di sini untuk membantu. Lestari merasa haru. Tanpa berkata banyak, ia hanya mengangguk dan menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wanita itu, meskipun tak kaya, menawarkan bantuan dalam bentuk doa dan sedikit uang yang ia miliki. Ini tidak banyak, tapi semoga bisa meringankan bebanmu sedikit, kata wanita itu sambil menyerahkan uang itu dengan tangan gemetar. Lestari tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia merasa begitu terharu melihat kebaikan hati orang-orang di sekitarnya. Meski hidup mereka serba kekurangan, mereka masih peduli satu sama lain. Lestari mengangguk dan berterima kasih dengan tulus. Terima kasih banyak, Bu. Tuhan pasti akan membalas kebaikan Ibu. Meskipun bantuan itu tidak cukup, Lestari merasa sedikit terobati. Ia tahu bahwa tidak semua harapan hilang, dan dalam keputusasaan ini, masih ada secercah cahaya. Namun, hatinya kembali dipenuhi ketakutan saat ia memikirkan hari-hari mendatang. Setiap detik bersama Kendra adalah waktu yang sangat berharga, dan Lestari hanya bisa berharap agar ia bisa terus melangkah, meski dunia terasa begitu berat di pundaknya. Dengan air mata yang masih menetes, Lestari berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberikan kekuatan untuk anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Tuhan, aku akan terus berjuang untuk Kendra. Hari demi hari berlalu dengan lambat. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun bagi Lestari. Kendra semakin lemah, tubuh kecilnya kini lebih banyak terbaring di tempat tidur. Jarang sekali terlihat ceria seperti dulu. Lestari selalu berada di sisinya, memeluk dan mengelus rambutnya, mencoba memberi semangat meskipun hatinya sendiri hancur. Meski mereka tidak memiliki banyak, Lestari tidak pernah berhenti berusaha untuk membuat Kendra merasa dicintai dan dilindungi. Namun, setiap kali Lestari membawa Kendra ke rumah sakit untuk perawatan, ia semakin merasakan beban berat di pundaknya. Biaya rumah sakit semakin menumpuk, dan ia semakin merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjuangan ini. Hati Lestari seringkali dipenuhi rasa bersalah, bertanya-tanya apakah ia telah cukup berjuang untuk Kendra. Adakah ia sudah memberikan yang terbaik? Mengapa ia tidak bisa melakukan lebih? Pada suatu pagi yang kelabu, Lestari duduk di tepi ranjang Kendra sambil memegangi tangan kecil anaknya yang pucat. "Maafkan Ma, nak," bisiknya pelan. Air matanya mulai jatuh, membasahi pipi yang sudah kering karena terlalu banyak menangis. "Ma tidak bisa memberi yang lebih untukmu. Ma tidak tahu lagi bagaimana cara menyembuhkanmu." Kendra, meski lemah, perlahan membuka matanya dan menatap ibunya dengan tatapan yang lembut. "Ma, aku tidak takut," katanya dengan suara serak, tetapi penuh ketulusan. Aku selalu merasa ada di rumah kalau ada Ma. Aku sayang Ma." Kata-kata itu adalah tamparan bagi hati Lestari. Meskipun anaknya sedang sakit parah, Kendra masih memiliki keberanian untuk menghibur ibunya yang tengah terpuruk. Air mata Lestari semakin deras. Tak mampu lagi ia tahan. Hatinya bagaikan terkoyak, melihat anaknya yang begitu kuat dan penuh kasih, meskipun harus menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Lestari mencium kening Kendra, menggenggam tangan kecil itu erat-erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya. "Ma akan selalu ada untukmu, nak. Ma tidak akan pernah menyerah, meski apapun yang terjadi," ucapnya. Meskipun suaranya sudah mulai pecah. Namun, meskipun ia berjanji untuk terus berjuang, Lestari mulai merasa kekuatan itu semakin menipis. Suatu malam, ketika ia tengah terjaga di samping ranjang Kendra, matanya terpejam dengan tubuh yang lelah. Sambil berdoa, ia menahan napas, memohon kepada Tuhan agar memberikan jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari pintu kamar mereka. Tertunduk, Lestari menoleh. Seorang pria muda, yang tidak ia kenal, berdiri di sana dengan senyum lembut. "Ibu Lestari, saya mendengar tentang keadaan Kendra. Saya mungkin tidak banyak, tapi saya ingin membantu." Lestari tertegun. Pria itu adalah seorang relawan dari sebuah organisasi yang memberikan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan perawatan medis. Ia memberikan informasi mengenai dana bantuan yang bisa meringankan biaya rumah sakit dan pengobatan Kendra. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir,
Lestari merasa ada harapan yang menyelinap masuk dalam hatinya yang hancur. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kegelapan ini. Terima kasih, kata Lestari dengan suara gemetar, mencoba menahan tangis. Terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan hidup anak saya. Malam itu, Lestari kembali duduk di samping Kendra, menggenggam tangannya dengan penuh harapan. Ia tahu jalan mereka masih panjang dan penuh perjuangan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Dengan bantuan dari orang-orang yang peduli, Lestari merasa bahwa mereka tidak sendirian. Tetapi di balik harapan baru ini, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia lupakan. Apapun yang terjadi, ia akan terus mencintai anaknya dengan segenap jiwa. Tak peduli seberapa berat perjalanan ini, Lestari bertekad untuk berjuang hingga detik terakhir. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tetapi untuk pertama kalinya, Lestari merasa ada sedikit cahaya yang menyinari jalan mereka. Dengan bantuan dari relawan dan sumbangan yang diterima, Kendra mulai menjalani perawatan intensif. Lestari tidak lagi merasa sepi. Di sekelilingnya, ada orang-orang baik yang peduli, yang membantu mereka melewati hari-hari yang penuh kecemasan ini. Meski tubuhnya kelelahan, Lestari tak pernah meninggalkan Kendra, menemani anaknya yang terbaring lemah di rumah sakit. Namun, meskipun perawatan terus berjalan, kenyataan tetap menyakitkan. Kendra semakin hari semakin menurun, meskipun ia sudah menerima pengobatan terbaik yang bisa diberikan. Rasa sakit dan kelelahan terpancar dari wajah kecilnya. Namun setiap kali matanya bertemu dengan mata ibunya, ada secercah keberanian yang menyala. Kendra masih berusaha tersenyum, masih berusaha berbicara, meski suaranya serak dan lemah. Suatu sore yang sunyi, Lestari duduk di samping ranjang Kendra, memegangi tangan anaknya yang semakin kurus. Kendra memandang ibunya dengan tatapan yang begitu dalam, seolah-olah mencoba mengungkapkan segala perasaan tanpa kata. Lestari bisa merasakan kekuatan dalam tatapan itu, meski tubuh Kendra semakin rapuh. Apa yang MA rasakan, nak? Tanya Lestari dengan suara serak. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya hancur melihat anaknya semakin jauh dari tangannya. Kendra menjawab dengan pelan. Aku merasa MA selalu ada di sini. Aku merasa aman. MA, aku tidak takut, aku tidak takut. Kata-kata itu kembali menghujam hati Lestari. Bagaimana bisa seorang anak yang begitu kecil dan rapuh memberikan ketenangan kepada ibunya yang seharusnya melindungi dan menjaga? Keberanian Kendra luar biasa, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, Kendra menggenggam tangan ibunya lebih erat. MA, aku sayang sekali sama MA, katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku senang bisa punya MA. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik. Lestari tak bisa menahan air matanya. Meskipun hatinya terasa remuk, ia berusaha menenangkan Kendra. Aku sayang kamu, nak, selalu. Apapun yang terjadi, aku selalu ada untukmu. Namun, meskipun mereka saling menguatkan dengan kata-kata yang penuh kasih, Lestari tahu bahwa waktu semakin singkat. Suatu malam, saat langit mulai gelap dan angin dingin menyentuh wajahnya, Lestari merasakan sesuatu yang berbeda. Kendra terbangun dari tidurnya, namun kali ini ada keheningan yang menyelimuti kamar mereka. Tubuh Kendra yang lemah tampak semakin terkulai, matanya sulit terbuka. Lestari merasa panik, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia segera memanggil dokter dan perawat, yang datang dengan langkah cepat namun penuh kesedihan. Mereka mencoba segala cara untuk membantu, tetapi Lestari tahu, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, tidak ada yang bisa menghindari kenyataan yang begitu pahit. Dengan hati yang hancur, Lestari menatap Kendra sekali lagi, dan ia merasa seakan waktu berhenti. Di tengah malam yang sunyi, suara detak jantung Kendra yang semakin melemah mengisi ruang rumah sakit. Lestari memeluk anaknya dengan segenap jiwa, tak bisa lagi menahan tangisnya. Kendra, nak, MA mohon maaf. MA sudah berusaha. MA sayang kamu. Dan pada saat itu, Kendra, dengan senyum yang lembut dan mata yang perlahan tertutup, menghembuskan napas terakhirnya di pelukan ibunya. Dunia seakan runtuh bagi Lestari.
Ia merasa kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Namun di balik air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Lestari merasa ada kedamaian dalam hatinya. Kendra, anak yang penuh keberanian dan cinta, kini telah tenang, bebas dari penderitaan. Setelah Kendra pergi, Lestari kembali ke rumah mereka, menyusun kembali kepingan kenangan yang ditinggalkan anaknya. Meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa cinta dan perjuangannya untuk Kendra takkan pernah sia-sia. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Lestari membawa cinta anaknya dalam hatinya, dan meskipun perpisahan itu begitu memilukan, ia tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Rindu itu akan selalu ada, mengisi setiap ruang dalam jiwanya. Namun Lestari tahu bahwa ia telah memberikan segalanya untuk anaknya. Dan cinta itu akan selalu abadi, tak terhingga.